Shalom. 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 Welcome. 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 Welcome to Welcome to Youth Immanuel. Immanuel Slawi. Slawi. Shalom teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja di rumah. Ya, kita harap kita bakal ketemu ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang udah kangen ibadah offline itu, kita ibadah youth sama-sama di gereja. Ya, kita sama-sama berdoa lah biar kita bisa mulai ibadah offline lagi. Ya, yang terpenting sekarang walaupun online, kita harus tetap semangat memuji dan menyembah nama Tuhan dimanapun kita berada, dan jaga kesehatan selalu karena sehat itu mahal. Yuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kali ini kita menyanyikan lagu Mengenalmu dari Giving My Best. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bersama-sama kita mau nyanyikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi
penyembahmu. Sama-sama kita mau menyembah nama Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, oh, Kau yang ditinggikan, Kau yang layak Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hello, welcome to Youth Immanuel Online Service. Tema kita untuk bulan ini adalah harmoni. Dan kita sudah di penghujung bulan Agustus. Kiranya sepanjang bulan ini kita dapat memahami bagaimana harmoni bersama Tuhan. Teman-teman, kita berada di fase adaptasi kebiasaan baru. Tetap menggunakan masker dan sering mencuci tangan, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan yang paling terpenting, jangan lupa jaga kesehatan rohani kita dengan tetap membaca Alkitab dan terus berdoa ya teman-teman. That's all info kali ini. And congrats buat teman-teman yang udah keterima di tempat kuliah yang baru dan tempat kerja yang baru. Tetap semangat ya. Dan doakan secepatnya biar kita bisa beribadah di gereja supaya kita dapat bertemu dan berkumpul lagi. Happy Saturday. See you, God bless. Oke, selamat sore, Shalom.
Shalom. Kayaknya belum semua ada. Shalom. Oke, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mempersiapkan acara ini sore hari ini, spontan acaranya. Kita kasih applause dulu buat leader-leader di GER kita. Ya, ini luar biasa. Saya berharap ini ada suatu momen yang besar untuk kita di youth. Kayak kita imani. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kalau ngomong-ngomong, ingat nggak tema kita di bulan ini yang masih ngikutin ibadah online? Siapa tahu? Siapa yang tahu? Harmoni. Harmonika? Oke, harmoni. Mungkin kalau yang ngikuti dari awal bulan ini, kita tahu apa kata arti harmoni dan lain sebagainya. Nah, ada hidup kita yang Tuhan siapin untuk kita bisa melakukan firman, untuk kita bisa ada di dalam rencananya Tuhan. Anak muda itu harus harmoni. Oke, berarti tema kita bulan ini kita akhiri di hari ini tentang harmoni. Kita mau bahas poin-poinnya tentang harmoni. Kalau yang udah mengikuti, pastinya hari ini makin maksimal lagi di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah harmoni atau apakah kita akan lebih harmoni lagi? Ataukah kita sudah Oke, di hadapan Tuhan. Nah, awal-awal kata harmoni dibahas tentang kita selaras dengan Tuhan, kita setuju dengan Tuhan. Bahkan di ayat-ayatnya Filipi pasal yang ke-2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Coba baca-baca, kita sama-sama baca. Filipi 2 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau berbicara harmoni, sudah pernah kita sama-sama, mungkin yang pernah dan selalu tiap Sabtunya ngikutin ibadah online kita, harmoni itu sebenarnya lebih kepada pengembalian keadaan semula daripada kehidupan manusia. Kalau dikatakan sudah sebelumnya, mungkin Oyas juga sudah sebutkan bagaimana keadaan kita semula yang memang bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Nah, melalui keadaan harmoni dikarenakan, ya ini dari ceritanya ya, harmoni di mana kejatuhan manusia, dikatakan di Taman Eden, di pohon pengetahuan baik dan jahat, akhirnya dia makan. Setelah itu harmoni dengan Tuhan, akhirnya makin lama makin terlepas. Dan kita semua dikatakan terpisah dengan Tuhan. Tapi sekarang melalui pengorbanan Kristus kita dikembalikan kepada keadaan yang semula. Nah, teman-teman tahu yang namanya keterikatan kita, setiap daripada punya keterikatan. Contohnya, saya ini keterikatan kopi, jujur. Koniki ini keterikatan kopi. Karena kenapa? Setiap hari harus kopi. Nah, harmoni itu bagaimana mengembalikan, contohnya kepada keadaan semula, di mana tanpa kopi itu bisa kok. Nah, kita semua itu tentu ada ketergantungan. Contohnya ketergantungan mengenai mungkin saya tidak pede kalau misalkan kemana-mana belum dandan. Mungkin mengenai rupa. Saya kalau tidak kelihatannya banyak duit, nanti saya dipandang enteng sama orang, atau nanti teman-temanku tidak menganggap saya. Nah, semua ini berbicara mengenai harga diri setiap teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai harmoni, bagaimana kita dikembalikan kepada keadaan semula, bagaimana kita ini bisa kok tanpa keterikatan itu, dan kita kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Jadi pesannya Koniki hari ini tentang harmoni, lebih poinnya kita dikembalikan kembali kepada rencana Tuhan. Siapa di sini yang yakin? Oke, sudah dikembalikan dengan rencana Tuhan. Amin. Nah, lalu apa? Koniki kira-kira buat anak muda, buat hidup saat ini, ya contohnya biar kita lebih, kalau ayat di situ dikatakan bisa sehati lagi, sepikir sama Tuhan, satu pikiran, satu hati sama Tuhan. Apa sih poin-poinnya yang biar anak muda ini bisa lebih lagi mengikuti kembali ke, ya mungkin ya ada kendala, saya masih jatuh bangun misalnya, saya masih keterikatan ini masih menggoda terus atau lain sebagainya. Gimana kok Niki? Pokoknya jalan keluarnya, ceritanya intinya sampai pada poin kepada kita sampai menganggap bahwa hidup kita ini tidak berarti selain daripada Kristus.
Karena kalau kita berbicara jatuh bangun, saya pikir semua daripada kita anak muda pasti jatuh bangun ya Oyansan. Daripada kita pasti tetap ada kelemahan, ada yang namanya kita saat kita kuat, tetapi pada saat kita berbicara mengenai harmoni, berbicara gimana kita bisa menganggap bahwa setiap kelemahan kita ini bukanlah menjadi alasan supaya kita tidak bangkit kembali. Supaya kita kembali dalam setiap harinya. Mungkin dalam masa muda, saya percaya kalau kita dalam masa muda begitu banyak banget namanya kelemahan, dosa-dosa, tetapi keberadaan harmoni yakni kita kembali mengingat bahwa sampai pada titik kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Berarti intinya kita bisa dikembaliin lagi pada rencana Tuhan, suatu yang luar biasa. Jadi lebih ke, mungkin kalau kita arti harmoni mungkin awalnya kita lebih tentang musik, tentang vokal, tentang seni suara dan lain sebagainya. Tapi poin kita yang kita angkat bulan ini, harmoni lebih kita dikembalikan ke rencana Tuhan. Karena apa? Di ayat yang Filipi 2 ayat 5 tadi, katakan supaya kita menjadi sepikiran sama Kristus, sehati, seperasaan sama Tuhan Yesus. Jadi biar kita dibawa setuju sama Tuhan, selaras sama Tuhan, dan kita dibawa untuk kembali ke rencananya Tuhan. Intinya seperti itu. Mungkin sore hari ini ada yang siapa tahu mau bertanya. Nah, jadi interaksinya nggak kayak kita ibadah-ibadah kayak biasa kok Niki. Kali ini dan kedepannya kita berharap ibadahnya untuk kita bisa share, kita bisa tanya, ada yang kurang jelas, tapi jangan suruh diulang dari awal. Oke, siapa tahu saya beri kesempatan bagi yang sudah makin harmoni sama Tuhan. Mungkin selama ini ada yang ditanyain, ada Niko? Siapa tahu yang lain ada yang mau tanya? Kayaknya kipas angin yang bersuara. Oke, saya beri kesempatan bagi yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya aplikasikan dengan kehidupan poin-poin tentang harmoni. Bahwa harmoni kita dibawa ke dalam rencana Tuhan kembali untuk kita bisa sehati lagi, sepikir sama Tuhan. Jadi awalnya tema ini diangkat sebetulnya seperti ini. Sebetulnya apa sih anak muda untuk bisa melakukan firman? Untuk anak muda bisa ada di jalurnya Tuhan. Jadi terangkatlah tema tentang ini saat saya bicara dengan Koniki tentang harmoni. Supaya kita bisa harmoni, kita harus sepikiran sama Tuhan. Supaya kita bisa melakukan firman, kita harus harmoni. Artinya sepikir sama Tuhan, memiliki perasaan yang sama Tuhan. Dan otomatis kita akan sejalur sama Tuhan. Jadi otomatis akan melakukan firman. Jadi kalau dibalik, pemuda yang nggak melakukan firman, berarti dia belum apa? Kalau pemuda yang melakukan firman, berarti dia. Nah, jadi poin-poinnya ada bukan hanya untuk melakukan firman, kita berharapnya anak muda bukan hanya bisa melakukan firman, semua yang tertera di firman Tuhan, ya untuk melakukan hal yang baik, penuh kasih, penuh sukacita, bahkan kalau hukum Taurat itu jangan membunuh, jangan berzinah dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan itu semua kalau kita. Tapi kita pun bukan hanya sampai melakukan firman, tapi kita direncana Tuhan untuk terus sampai melakukan kehendak Tuhan. Nah, contohnya salah satu pemuda yang luar biasa di firman Tuhan adalah Daniel. Kenapa Daniel kita angkat hari ini? Daniel adalah seorang pemuda yang akhirnya dia hidup di pemerintahan raja waktu itu. Yang notabene raja itu memiliki kepercayaan lain, menyembah dewa dan bahkan seluruh wilayahnya harus menyembah dewa atau bahkan menyembah rajanya. Nah, tapi untuk yang namanya Daniel ini, dia punya sesuatu yang beda. Nah, mungkin tantangan di hidup kita, mungkin bukan hanya
seperti Daniel ada di dalam lingkup kepercayaan yang berbeda, tapi kita mungkin di sesuatu masalah dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau jadi seperti Daniel, kita mau tetap tetap strong, karena kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama Tuhan. Nah, bahkan bisa tampil beda. Nah, di firman Tuhan dikatakan dalam hidupnya Daniel itu memprioritaskan. Ya walaupun kalau di bedah itu Daniel pribadi yang sibuk banget. Tapi kalau masalah tentang Tuhan itu adalah sesuatu yang prioritas di hidupnya. Sesuatu yang penting banget. Karena menyangkut pertumbuhan hidupnya. Peduli dengan sesuatu yang ada di dalam. Sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam, yang bisa keluar. Ngefek ke kehidupan kita, ke pekerjaan kita, ke tanggung jawab kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita renungkan lebih lagi, nanti mungkin di rumah bisa dibaca tentang Daniel lebih lagi. Nah, jadi poinnya untuk kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa seperti Daniel ada di dalam kehendak Tuhan, bukan hanya melakukan firman, tapi ada di dalam kehendak Tuhan. Nah, minggu yang kemarin sempat saya menjelaskan bedanya melakukan firman sama di dalam kehendak Tuhan. Ya, kalau melakukan firman, seluruh firman itu semua sama. Kita baca semua sama. Dan kita pun harus bisa melakukannya, tapi kita harus harmoni. Artinya kita bisa sepikiran, seperasaan sama Tuhan. Nah, kita akan melakukan firman. Tapi kalau yang namanya ada di dalam kehendak Tuhan, itu bedanya kita akan dibawa lebih lagi. Nah, kita punya rencana yang Tuhan rencanain dalam hidup kita. Ya, kayak contohnya Daniel. Nah, dia memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang gak percaya Tuhan. Nah, atau menjadi Yusuf, sesuatu yang memulihkan bangsanya. Atau kehendak Tuhan seperti Petrus, yang akhirnya bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia dan lain sebagainya. Itu rencana Tuhan yang luar biasa, yang lebih dari saat kita bisa harmoni dengan Tuhan. Nah, jadi anak muda di sini kita berharap, bersama Koniki juga berharap kita bisa harmoni lebih lagi. Amin. Saya percaya Youth GBS Immanuel kita lebih Oke, jadi kita bisa lebih sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, dan kita bisa melakukan firman, dan bahkan bukan hanya melakukan firman, kita dibawa ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kita menjadi pahlawan-pahlawan rohani, dan kita bisa memulihkan mungkin keluarga kita, memulihkan gereja kita, memulihkan tempat kita belajar, sekolah kita, tempat kuliah kita, lingkungan kita, dan kita bisa memulihkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan, yang selama ini Koniki, yang selama ini kita udah vakum. Saya percaya, apakah kita cukup di sini? Apakah kita pengen memulihkan? Siapa yang ingin memulihkan? Gear-nya bisa jalan lagi, ibadah youth-nya bisa jalan lagi. Siapa yang pengen memulihkan? Saya percaya hari ini adalah pahlawan-pahlawan luar biasa yang Tuhan bawa ke dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Betul buat kita semua. Oke, jadi mungkin kita bisa harmoni Koniki, baik secara apa yang kita tanggung jawab kita, pelayanan kita, bahkan roh kita. Dan kita bisa harmoni sama waktu kita. Kita mau ngingetin hari ini Koniki untuk kita bisa harmoni, artinya bisa menyelaraskan waktu kita untuk kita bisa nepatin waktu-waktu kita saat kita mungkin ada leader-leader kiri yang ngajak, yuk ketemuan, yuk kita kumpul. Oke, saya percaya kita bisa harmoni dengan gear kita masing-masing untuk kita bisa sama-sama memaksimalkan hidup kita, untuk sama-sama kita terus bisa bertumbuh, untuk sama-sama kita bisa memiliki nantinya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rencanain dalam hidup kita. Sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan kami sudah berkumpul.
pada malam hari ini, Sabtu ini Tuhan, kami bisa Tuhan sama-sama berkumpul di tempat ini. Kami semua mengucap syukur, kami semua dalam keadaan sehat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati daripada ibadah kami, Youth Immanuel Slawi Tuhan. Dalam kedepannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap format-format ibadah yang berlangsung, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada. Kau sendiri Tuhan yang memberkati setiap daripada kami. Kami juga Tuhan berdoa bagi setiap daripada kami, Engkau memberkati dalam usaha kami, dalam Tuhan kuliah kami, dalam sekolah kami Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang memberikan Tuhan nilai yang terbaik, dan juga memberkati dengan kepintaran hikmat Tuhan selama kami belajar Tuhan, baik itu belajar di rumah maupun Tuhan belajar di sekolah nanti juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau memberkati setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan berdoa bagi teman-teman kami juga Tuhan. Kau Tuhan tetap Tuhan telidiki Tuhan satu demi satu Tuhan, agar mereka Tuhan tetap bersemangat, tetap Tuhan memelihara kerohanian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri perkumpulan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.